Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fakih. Saya di sini sedang menempuh mata kuliah psikologi deteksi dini, akan menjelaskan sedikit tentang quarter life crisis dan eh, penelitian tentang deteksi tentang quarter life crisis. Jadi apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis dapat didefinisikan sebagai suatu respon terhadap ketidakstabilan yang muncul, perubahan yang konstan, terlalu banyak pilih-pilihan, serta perasaan panik atau tidak berdaya, sense of helplessness, yang biasanya muncul pada individu di rentang usia 18 hingga 29 tahun, menurut Robin dan Werner 2001. Pada fase remaja, individu akan mengalami fenomena krisis seperempat kehidupan atau yang disebut dengan quarter life crisis sebagai transisi menuju masa dewasa. Jadi, life crisis ini adalah sebuah fase bagi orang-orang yang istilahnya mulai memasuki fase-fase kedewasaan begitu. Jadi mulai banyak yang namanya kebingungan dan sebagainya tentang apa yang akan dia hadapi di masa yang akan datang kalau begitu. Untuk dimensi-dimensinya, menurut Robin dan Wilner pada tahun 2001, ada 7 dimensi dalam quarter life crisis. Yang pertama, kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjut dengan putus asa. Ketiga, penilaian diri yang negatif. Keempat, terjebak dalam situasi yang sulit. Kelima, perasaan cemas. Keenam, tertekan. Dan yang terakhir itu khawatir terhadap relasi interpersonal yang akan atau sedang dibangun. Jadi kurang lebihnya ini adalah aspek seseorang dikatakan quarter life crisis itu salah satunya kebimbangan, putus asa dan sebagainya. Untuk faktor utama yang biasanya datang itu berasal dari diri sendiri, yang jelas ya. Karena seorang individu ini belum bisa mengenali identitas dirinya secara utuh, secara maksimal. Maka individu ini belum mengetahui siapa dirinya dan dalam hidupnya dan jati dirinya sendiri apa gitu. Jadinya ia merasa kayak bingung, "Aku ini siapa? Aku ini tujuannya apa?" Dan sebagainya. Kurang lebih itulah faktor dari dalam diri sendiri. Untuk faktor dari luar diri sendiri, di sini ada keluarga, yang di mana peran keluarga ini biasanya, sering timbul ketika seorang itu memasuki fase kedewasaan. Di mana peran keluarga di sini, lebih cenderung ikut campur dalam urusan individu, yang di mana kurang lebih memperkeruh suasana. Jadi orang tua itu pengennya ini padahal tidak sesuai dengan keinginan diri kita gitu ya. Dan kalau di sini dijelaskan bahwasanya kurang lebih ke arah karir pekerjaan sesuai dengan gaji, jodoh dan segala macam. Oke. Terus untuk selanjutnya yaitu social clock, yaitu patokan masyarakat termasuk salah satunya penyebab dari quarter life crisis ini. Nah, di sini kurang lebih social clock di sini tuh adalah tentang stigma masyarakat, norma kultural, komentar masyarakat, terutama di pihak tetangga biasanya. Pada umumnya biasanya selalu mengurusi tentang urusan kita gitu. Seperti contoh yang sudah ditampilkan, di usia 23 tahun sudah harus memiliki pekerjaan, usia 25 tahun sudah harus menikah, dan di umur 27 tahun sudah harus memiliki anak. Padahal hari ini sangat bertentangan dengan individu, ya, di mana hakikatnya setiap individu itu memiliki taraf kesuksesan yang berbeda-beda. Ada yang saya kayak baru sukses di umur 25 tahun, ada yang saya baru sukses di umur 30 tahun. Semua itu adalah tentang pilihan gitu. Kemudian di sini saya sedang meneliti tentang subjek yang kurang lebih begini untuk nama dan segala macam udah kita di depan layar. Untuk metode assessment saya menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian deteksi dini mengenai quarter life crisis. Ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penulisan kualitatif deskriptif. Kemudian untuk penelitian ini juga menggunakan asesmen pengumuman data diantaranya wawancara, kuesioner, skala Likert, dan untuk dokumentasi ini tidak termasuk. Kemudian untuk hasil asesmen di sini saya
mengambil kesimpulan bahwasanya, seorang subjek ini berinisial Ara ini, sedang mengalami kecemasan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, dan salah satu penyebabnya ini ialah tekanan untuk menjadi dewasa, dan menjalani hidup layaknya orang dewasa. Dan, faktor dari lingkungan keluarga gitu. Kemudian terkadang ketika subjek ini terus-menerus memikirkan kehidupannya, subjek merasa, panik dan cemas begitu. Mungkin terkadang subjek merasa sulit untuk membuat keputusan, dan kalaupun keputusan itu sudah diambil, subjek, masih kerap mempertanyakan apakah keputusan ini sudah benar atau belum. Namun, hal tersebut udah sedikit mengindikasikan adanya tanda-tanda subjek ini mulai mengalami quarter life crisis. Kalau lebih tadi kan ada 7 dimensi ya, ini udah menunjukkan 4 dimensi. Salah satunya yaitu kebimbangan dalam pengambilan keputusan, penilaian diri yang negatif, terjebak dalam situasi yang sulit, dan perasaan yang cemas. Untuk kesimpulan di sini, berdasarkan penelitian mengenai quarter life crisis pada satu subjek yang berinisial ARA, melalui metode penelitian wawancara, pengisian kuesioner skala Likert, dapat disimpulkan bahwa subjek mulai merasakan ada gejala quarter life crisis pada kehidupannya, meski belum berumur 20 tahun. Ini sesuai dengan, pengertian dari pengertian dari, Robin dan Milner 2021 yang bahwasanya rentang individu mengalami quarter life crisis ini dimulai pada umur 18 dan biasanya terjadi pada umur 20 tahun, kurang lebih begitu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya, subjek ini masih rada ragu-ragu, maksudnya cemas terhadap keputusan yang ia pilih. Cuman, terkadang ya itu hanya terkadang. Dan faktor yang menyebabkan subjek ini merasa seperti itu kurang lebih ada, campur tangan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dan di sini saya juga, menjelaskan tentang saran untuk subjek ya. Yang pertama diharapkan subjek mengetahui gejala, faktor atau dan dampak dari quarter life crisis ini. Hal ini bertujuan agar subjek dapat melakukan pencegahan dan dapat mengurangi gejala yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Kemudian saran kedua, subjek disarankan untuk mulai mendiscover lebih banyak tentang passion di dunia luar yang sesuai dengan, apa yang dikuasai oleh subjek. Jadi mungkin lebih tepatnya, out of safe zone begitu. Dan yang terakhir, subjek diharapkan mulai membuat rencana jangka panjang akan kehidupan yang akan dihadapinya oleh subjek, sehingga hal ini mengurangi kecemasan yang dialami oleh subjek. Kurang lebih begitu untuk penjelasan quarter life crisis. Di sini ada quote menarik dari saya. Saya mengambil kutip dari seseorang yang kurang lebih, "Menua itu pasti, namun menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan." Jadi, ada orang yang kayak dia dewasa, udah umur berapa tahun tapi masih perilaku seperti anak. Maksudnya kurang dewasa begitu. Namun ada istilah kayak orang yang masih remaja maupun masih anak kecil tapi udah bersikap dewasa. Jadi kurang lebih begitu, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.